Jangan lupa like, comment, share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Alhamdulillah udah ketemu di belanja mingguan minggu pertama lagi ya Mam. Ini aku belanjanya itu pagi-pagi sekitar jam setengah 8 pagi deh ya kayaknya. Karena aku juga lupa soalnya ini aku belanjanya itu di tanggal 1 kemarin. Nah ini aku langsung aja cari stok-stok lauk karena emang di rumah untuk stok lauk itu udah menipis banget. Di sini aku ada beli ikan, kalau aku nyebutnya ikan putih, tapi kalau di tempat kalian aku nggak tahu ya Mam namanya apa. Di sini aku belinya itu 3 ekor aja. 3 ekor itu dikasih harga 25.000. Nah, yang ini loh Mam yang ada di depan aku itu namanya ikan putih kalau aku nyebutnya. Terus lanjut di sini aku masih mau nyari stok ikan lagi. Alhamdulillah hari ini ikan-ikanan itu banyak banget jenisnya dan macamnya gitu. Jadi bebas banget mau milih. Ini aku lagi beli ikan kembung, tapi biasanya kalau ikan kembung itu aku nyarinya di area penjualan yang di belakang-belakang sini karena ini tuh benar-benar fresh ya, ikannya tuh baru-baru aja datang dari kapal. Nah, ini setumpuknya itu harganya 20 ribuan aja, Mam. Dan ukurannya lumayan gede ya, enak banget kalau misalnya dibakar atau digoreng terus disambal gitu. Jadi ini aku ambil satu tumpuk aja yang isinya itu 5 ekor. Terus lanjut ini aku juga pengen beli ikan layang yang ukurannya kecil-kecil ini. Harganya itu cuma 10 ribuan aja. Nah ini tuh enak banget kalau dimasak belimbing. Atau digoreng kering aja juga enak. Lanjut aku pengen beli udang. Tadinya pengen beli kepiting tapi aku lihat kepitingnya itu kecil-kecil jadi nggak jadi aku beli. Di situ aku cuma beli udang. Lanjut ini aku lihat ada jamur tiram juga nih Mam. Udah lama banget nggak lihat jamur tiram dijual di pasar ini. Pas aku lihat langsung aku beli tapi belinya cuma satu aja ya. Ini tuh kesukaan kakak Rasya kalau digoreng crispy gitu Mam, katanya lebih enak daripada ayam goreng. Lanjut lagi aku mau beli tahu. Untuk tempe aku nggak ada beli tempe dulu ya karena di rumah itu masih ada stok tempe jadi aku pengen ngabisin aja dulu. Di sini aku beli tahu 5.000 aja. Jadi aku sering beli tahu sama tempe di kakak yang ini ya. Aku tuh udah langganan dan kalau beli tuh emang selalu ditambahin gitu. Kalau di tempat lain biasanya beli tahu tuh 5.000 cuma dapat 4 potong. Tapi kalau di sini aku tetap dikasih 5 potong. Next ini beli kangkung. Kangkung hari ini ukurannya itu kecil-kecil ya per ikatnya dan dijual 3 ikat 5.000. Tapi di sini aku cuma ambil 2 ikat. Terus aku minta ditambahin toge aja gitu sama si bapak yang jual. Jadi biar semuanya itu 5 ribuan gitu, Mam. Nah ini udah selesai nyari kangkung sama togenya. Lanjut karena di rumah stok sayur sop-sopan udah habis. Jadi bukan habis ya, nyisa sepotong gitu untuk kolnya. Jadi di sini aku beli lagi untuk satu paket sayur sop-sopannya. Nah ini tuh murah-murah loh Mam kalau udah dipaket-paketin kayak gini. Jadi satu kantong itu cuma 5 ribuan aja. Nah udah dapat kol, dapat wortel, dapat daun bawang, dapat daun seledri. Jadi pokoknya kalau mau bikin bakwan sayur nih tinggal nunggu tepung sama minyak gorengnya aja. Nah ini udah hampir selesai aku belanja di pasarnya. Di sini juga ada banyak step yang gak aku rekam karena takutnya itu videonya terlalu panjang. Jadi ini aku udah ada di jalan keluar tapi sebenarnya aku masih nyari satu macam sayur lagi. Pengen beli bayam dan alhasil aku nemunya itu di area depan pasar. Nah ini aku dapatnya di area depan. Gak tau kenapa hari ini sayur-sayuran itu per ikatnya itu ukurannya kecil-kecil ya Mam. Apa karena mahal atau gimana. Nah ini tuh
Bayamnya satu ikat 3.000. Biasanya itu ikatannya lebih gede dibanding hari ini ya. Tapi karena aku pengen banget makan sayur bayam, jadi ya udah aku tetap beli. Oke lanjut, ini aku sekarang ada di jalan. Aku mau beli stok frozen, mau beli bakso gitu, tapi bakso tahu aja ya. Karena di rumah masih ada bakso urat sama bakso biasa yang kecil-kecil itu. Nah ini aku liatin pemandangan di area pantai gitu yang jalannya deket dari pasar tempat aku tadi belanja. Dan aku nggak videoin pas nyampe di frozen foodnya. Terus habis belanja di frozen food, aku lanjut lagi ke tempat pemotongan ayam. Di sini aku mau beli 1 ekor ayam aja. Karena kebetulan di sini itu lagi promo ayamnya dan seger-seger gitu, bisa milih sendiri. Makanya aku langsung ke pemotongan ayam aja ya dibanding beli di pasar tadi. Kemarin aku udah beli yang utuh gitu. Untuk digoreng crispy tapi utuh yang ala-ala Ricis gitu mam, aku beli 2 ekor dan itu udah habis. Makanya hari ini aku beli 1 ekor lagi. Tapi yang ayam yang ini tuh udah minta aku suruh potong-potong buat digoreng gitu ya mam. Dan alhamdulillah ini aku udah nyampe di rumah. Waktunya buat bongkar hasil belanjaan aku hari ini. Tadi juga aku ada beli telur di area depan pasar tapi nggak aku videoin karena ribet banget ya bawa banyak belanjaan. Jadi aku langsung beli aja tanpa aku videoin. Ini aku lagi ngeluarin tampah gitu biar enak aja pas bongkar-bongkar belanjaannya. Oke mam, yang pertama aku ada beli telur setengah rak itu harganya 26.000. Terus beli tahu 5.000 dapatnya 5 potong. Ini tahu putih ya mam. Di tempat aku nggak ada tahu kuning. Jadi kalau mau makan tahu kuning itu bikin sendiri. Terus beli udang setengah kilo harganya 30.000. Beli ikan kecil-kecil yang ikan layang itu harganya 10.000. Beli ikan kembung 20.000. Terus ini yang ikan putih itu 25.000 dapatnya 3 ekor. Itu udah aku suruh bersihin ya mam kalau si ikan putihnya. Nah ini ikan layangnya aku pisahin dari ikan kembungnya karena tadi wadahnya itu nggak cukup atau nggak muat. Jadi pas di pasar tadi itu aku suruh gabungin aja di satu wadah kayak gini. Nah ini udah nampak ya udah kepisah gitu. Terus ini ayam yang tadi aku beli di pemotongan ayam itu 1 ekor harganya 33.000, beratnya 1,8 kilogram. Terus tadi beli bakso tahu harganya 22.000, beratnya 500 gram. Beli bayam 1 ikat 3.000. Beli jamur tiram 1 kantong harganya 5.000. Terus ada beli paket sayur sop-sopan juga. 1 bungkus ini harganya 5.000. Ini udah dapat 3 buah kol. Terus dapat wortel, daun bawang, daun seledri. Pokoknya ini tuh masih seger-seger banget ya mam dan masih bagus-bagus banget. Jadi kalau di tempat aku sayur sop-sopan itu murah ya, cuma 5.000-an aja. Nah ini ada yang ukuran besar, terus ukuran kecilnya itu dapat 2. Wortelnya dapat yang ukuran kecil-kecil tapi lumayan banyak lah ya. Terus tadi juga ini aku ada beli toge 2.000, dapatnya segini. Terus tadi juga beli tahu ya, beli kangkung 2 ikat itu harganya 3.000 mam. Nah ini kangkungnya juga ukurannya kecil-kecil dibanding biasanya. Tapi tetap aku beli ya karena tetap butuh. Lanjut aku juga ada beli jeruk limau, ini harganya 3.000 dapatnya 6. Terus beli jeruk nipis juga 5.000, dapatnya segini nih. Dapat 6 juga. Ya ini tadinya aku pegang itu aku pikir rusak ya karena aku langsung ngambil aja tapi ternyata masih bagus untuk jeruk nipisnya. Beli bawang merah bawang putih kupas 5.000 ya. Ini dapatnya segini jadi dikit banget karena cuma pengen nambahin stok bawang merah sama bawang putih kupas yang ada di rumah. Dan ini dia mam hasil food prep aku untuk hari ini. Tadi pas aku bersihin sayuran, bersihin stok lauk aku nggak videoin karena riweh. Oh ya ini aku juga dikasih kacang muda. Tadi mertua aku datang jadi aku dibawain kacang muda buat tambahan sayur. Ada ikan putih yang udah aku marinasi jadi tinggal digoreng aja dan hasilnya segini ya mam. Total belanjaan aku hari ini semuanya 202.000. Insya Allah bakalan cukup sampai 10 hari ke depan.
karena masih ada stok sayuran juga, masih ada stok bumbu-bumbu dapur juga, ada stok lauk tambahan yang ada di freezer. Jadi mungkin itu bakalan cukup 10 harian atau mungkin 2 minggu ke depan ya mam. Alhamdulillah udah selesai rapi-rapiin hasil belanjaan tadi di pasar. Ini tinggal nutup-nutupin aja, nambahin tisu di bagian atas untuk stok sayur-sayuran biar lebih awet lagi disimpan di kulkas. Oh iya mam, ini suara aku lagi serak banget ya, soalnya lagi batuk flu juga. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara aku tiba-tiba parau atau tiba-tiba serak gitu, aku minta maaf aja. Nah ini aku udah hampir selesai buat beresin sayur-sayurannya. Kayak gini ya mam, maksud aku. Kalau untuk sayuran itu aku kasih lagi tisu di bagian atas sebelum aku tutup. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk atau sayurannya itu berembun wadahnya, airnya itu bisa langsung keserap sama tisu. Jadi sayuran yang kita simpen itu bisa jauh lebih awet. Dan di sini food container aku itu warna-warni banget karena aku pakai stok yang ada aja di rumah. Ada warna pink, ada warna putih, ada warna hijau juga. Jadi karena wadah food container yang senada itu masih kebanyakan kepakai di kulkas, jadi ini yang masih belum kepakai itu aku pakai aja deh buat nyimpen stok-stok bahan makanan gitu mam. Setidaknya semua wadah itu bisa kepake gitu ya mam. Oke mam, ini udah selesai aku rapiin untuk food containernya. Langsung aja aku mau simpan dan aku masukin ke dalam kulkas. Nah ini aku mau pindahin ke lantai dulu biar semuanya itu gampang ya kalau aku susun-susunin di dalam kulkas. Dan kalian lihat ya kulkas aku tuh ukurannya kan kecil, cuma 1 pintu gitu. Dan kalau habis food prep kayak gini tuh biasanya aku agak rempong buat nyimpen stok-stok bahan makanan ke dalam karena biasanya itu gak muat gitu mam. Jadi ini aku mau susun dulu sampai semuanya itu bener-bener rapi dan masuk ke dalam kulkas. Nah kalian lihat ya di sini tuh stok sayuran juga masih banyak banget, bumbu dapur juga banyak banget, ada stok cemilan juga yang habis aku bikin di freezer, ada stok buah juga, makanya rada ribet dan agak kesusahan gitu ya buat nyimpen semuanya ke dalam kulkas. Apalagi kan kulkas aku kecil dan wadah aku nih kebanyakan yang ukurannya gede-gede gini, jadi emang agak pusing gitu kalau mau ngatur-ngatur ke dalam kulkasnya. Di sini videonya aku percepat juga mam biar kalian juga nggak bosen ngeliatin aku nyusun-nyusun food container sampai kerepotan kayak gini. Tapi meskipun aku percepat ini juga kelihatannya masih agak lama gitu ya mam dibanding kalau misalnya aku kayak ngeskip aja gitu part aku nyusun-nyusun food containernya itu ke dalam kulkas. Tapi ini sengaja nggak aku potong biar kalian itu ngelihat ya kalau aku emang kayak gini nih orangnya rada ribet gitu. Mau nyusun-nyusun food container aja tuh sampai dibolak-balik, ditukar-tukar atas bawah kiri kanan kayak gini. Dan akhirnya ini udah selesai juga mam. Giliran aku nyusun-nyusun untuk stok lauk ya ke dalam kulkas. Nah ini di kulkas masih ada stok bakso, ada stok cemilan juga, ada kelapa parut, ada batagor juga itu yang aku bikin frozen. Jadi kalau misalnya mau ngemil tinggal di goreng lagi ya mam sampai benar-benar garing. Nah ini aku masukin stok lauk yang tadi udah kita food prep bareng-bareng. Nah ini aku susun juga. Ini freezer aku emang bener-bener kayak kecil banget gitu mam ya. Jadi mau nyimpen stok lauk rada banyak juga itu rada susah gitu. Oh ya di sini juga masih ada stok bumbu dasar merah, bumbu dasar putih gitu meskipun tinggal dikit. Dan ini kelapanya aku simpan di kantong plastik karena udah nggak ada wadah yang kecil yang bisa masuk ke dalam freezer. Dan alhamdulillah ini udah selesai juga nyusun-nyusun stok bahan makanan aku ke dalam kulkas. Alhamdulillah semuanya udah penuh lagi, udah full lagi. Dan kalau udah kayak gini tuh rasanya kan happy ya mam. Tinggal ambil-ambil aja kalau misalnya sewaktu-waktu mau masak. Dan ini ada penampakan pintu kulkas aku, jangan salfok sama bumbu marinasi yang aku simpen di kulkas ya mam, karena emang udah nggak tahu mau aku simpen di mana lagi.
Oke mam, untuk telur aku simpannya di suhu ruang aja. Dan terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya ya mam. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.